Memang saya susah cari adopter ya, mulai realistis. Jabodetabek itu rumahnya kecil-kecil. Sebaiknya memang sudah tidak mulai untuk punya anjing. Kalau kucing masih bisa. Terus kayaknya tidak mungkin di benak orang harus mulai berubah bahwa dia punya anjing untuk jaga. Udah nggak mungkin lagi karena yang dijaga juga rumah yang nggak punya halaman. Saya dokter manusia, justru bukan dokter hewan. Saya masih praktek, saya seorang patologi klinik, seorang patologis. Saya masih kerja, saya masih wakil direktur rumah sakit, saya masih dokter. Saya mulainya 3 Agustus 2009. Secara nggak sengaja waktu itu kita mau raising fund untuk sebuah kandang untuk supaya kalau pulang dari klinik belum dapat adopter bisa masuk dulu untuk mengirit biaya. Tapi lama-kelamaan yang datang jumlahnya anjingnya banyak. Akhirnya menjadi suatu kegiatan yang harus bukan cari donasi atau bukan, tapi menjadi sebuah kegiatan yang memang bertanggung jawab untuk kasih makan mereka. Mereka di sini harus divaksin, dikasih makan, obat cacing, obat kutu, obat kutu, vitamin, antibiotik. Saya agak tertolong dengan profesi karena obatnya jadi lebih murah ya. Tadi ada yang berantem. Tahun ini yang berubah, banyak teman-teman yang paham gerakan ini. Banyak dokter hewan yang sudah pro steril. Terus pemerintah mulai mendekatkan diri. Seperti itulah. Masyarakat udah. Tapi kalau pemerintah itu kan undang-undangnya udah ada. Udah mulainya memang 70 ekor memang butuh tempat. Sekarang mah udah nggak kehitung, mungkin 1000 kali. Anjing kan nggak mungkin liar, pasti ada bekas majikan kan, ada mantan majikan lah. 50-50 lah. Yang 50 ditemukan yang bukan pemilik, yang 50 pemiliknya minta tolong. Kebanyakan masalah ekonomi, bercerai, masalah keluarga lah yang menyebabkan. Kalau majikan sih kita berharap sudah waktunya mereka bantu saya support pakan lah ya, paling enggak pakan. Terus sering nengok, karena kalau depresi itu anjing susah sekali untuk ngangkatnya. Semua binatang sama, kalau depresi susah. Dikurung, yang baru harus dikurung dulu, nanti pelan-pelan dilepas. Saya lewat gitu kayak tadi, memang nggak dipegang satu-satu. Monyet. Masyarakat sih pasti nggak senang kan, biar bagaimanapun kan berisik sama bau. Tapi karena agak luas jadi nggak terlalu itu. Kan ini rumah kosong kebanyakan. Temboknya memang tinggi-tinggi memang. Nyari duit tiap hari. Gimana mendatangkan pakan untuk mereka, mendirikan bangunan, beli vaksin, steril yang betina, yang jantan yang nakal. Perkembangannya pemerintah tidak kontra, kalau dulu kontra.
Kalau dulu pemerintah reject. Sekarang kan semua pemerintah tuh udah manggil-manggil penyayang. Kalau dulu kan dicurigai sekali. Tapi kan saya buka diri sama dinas. Saya buka diri sama dinas. Saya nggak mau berlawanan sama mereka. Saya tahu dinas punya budget, dinas punya laporan keuangan. Tapi kalau lagi susah ya tetap saya bantu. Sebenarnya bantuan dari pemerintah yang satu. Kalau saya dimarahin di protes warga, mereka lindungin saya. Saya cuma butuh itu sebetulnya. Kalau lainnya, memang Indonesia kan susah. Hewan tuh belum tertengok. Yang dilindungi undang-undang aja susah kok. Apalagi yang undang-undangnya belum punya kekuatan. Jokowi juga belum lirik. Prabowo waktu kemarin kampanye juga belum bisa menjawab mengenai hewan. Yang masalah orangutan pun mereka agak susah, apalagi yang gini. Udah mulai banyak yang perhatian tapi belum punya kekuatan. Saya punya satu cita-cita yang agak ini, mungkin. Saya pengen cita-cita suatu hari saya menjadi pembicara, tapi forumnya adalah Lemhanas. Di situ berarti calon-calon pemimpin udah ngerti. Kalau bukan Lemhanas saya nggak bisa bicara. Karena disitulah pemimpin Indonesia ada kan. Kalau udah Lemhanas denger, saya pengen bicara di Lemhanas sama di sidang MPR yang terbesar. Jadi mereka dengar saya. Kalau perjuangan itu masih panjang, mungkin. Tapi saya dibantu dengan medsos. Dengan perkembangan medsos memang agak terbantu. Tapi masih panjang perjalanannya. Tapi kalau saya sudah bisa bicara di Lemhanas, saya sudah bicara di sidang MPR, negara udah mulai perhatian, udah mulai berubah.